Kembali lagi di channel Kak Christine. Di video kali ini saya mengupdate info pendaftaran Mandiri PTN berikutnya. Kali ini saya sudah buka di laman usmb.unsri.ac.id ya. Oke, di sini saya langsung buka ya. Ketika kalian buka di laman ini, kalian bisa klik langsung petunjuk teknis pendaftaran online ya. Saya klik di sini petunjuk teknis pendaftaran online. Oke, langsung saya buka di sini. Ya, sudah muncul di sini ujian saringan masuk bersama atau USMB Universitas Sriwijaya 2021. Oke, di sini banyak sekali info panduannya. Ya, kita lihat. Daftar isinya bisa dari adanya info persyaratan kelompok ujian, cara memilih kelompok ujian, biayanya, cara pendaftaran, jenis materi, pelaksanaan ujian, jadwal, informasi pendaftaran, pengumuman biaya perkuliahan, teknis pendaftaran, dari tata cara pendaftarannya, petunjuk pengisian kegiatan USMB, download tanda bukti pendaftaran, sampai petunjuk pengiriman data portofolio. Ya, tapi saya tidak akan bahas semuanya karena waktunya terlalu lama, jadi nanti kalian bisa lihat langsung detailnya ya di laman ini ya. Saya bahas poin-poin pentingnya ya. Oke, kita langsung masuk di sini ke poin pentingnya. Pertama pastinya persyaratan peserta. Nah, peserta seleksi USMB Unsri 2021 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, pastinya dia WNI atau warga negara Indonesia keturunan dia WNI ya, dan juga boleh juga warga negara Indonesia yang keturunan asing yang dikukuhkan dengan surat bukti kewarganegaraan. Yang kedua, bisa juga warga negara asing yang dikirim oleh lembaga tertentu atau perorangan di luar negeri untuk mengikuti USMB Unsri. Yang ketiga, berijazah sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan, SMK, madrasah aliyah kejuruan, semua jurusan. Lalu berikutnya berijazah diploma atau sarjana muda, khusus untuk peserta alih program. Bagi mahasiswa diploma atau sarjana muda yang bersangkutan sedang berada di semester akhir dan telah lulus ujian komprehensif, ujian akhir program ya. Berikutnya ada persyaratan khusus ya. Bagi calon peserta pendaftar USMB yang memilih program studi dokter umum ya, PDU, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, selain memenuhi ketentuan umum, wajib juga memenuhi persyaratan khusus di bawah ini. Apa saja persyaratan khususnya? Pertama yaitu memiliki nilai tes bahasa Inggris ya. Nilai tes bahasa Inggris di sini yang masih berlaku dengan minimal skornya adalah 500. Lalu yang kedua, nilai tes bahasa Inggris yang masih berlaku adalah tes hasil USEP yang dikeluarkan oleh Universitas Sriwijaya sesudah tanggal 4 Januari 2021 dan paling terakhir Sabtu 24 Juli 2021. Lalu berikutnya sertifikat hasil tes bahasa Inggris dari institusi atau lembaga manapun selain dari ya Universitas Sriwijaya tidak dapat dipergunakan. Artinya kalian hanya bisa ya mempergunakan sertifikat dari lembaga atau dari Universitas Sriwijaya ya. Oke. Berikutnya, bagi calon pendaftar USMB yang belum memiliki nilai TOEFL-nya, USEP dari lembaga Universitas Sriwijaya ini dengan skor 500 dapat mengikuti tes lebih dari 1 kali. Jadi kalian dikasih kesempatan boleh mengikutinya lebih dari 1 kali ya. Tata cara pendaftarannya bisa kalian lihat di website ya. Lalu bagi peserta yang tidak bisa memperoleh nilai atau skor 500 sampai batas waktu yang disebutkan di poin B, maka tidak diikutsertakan. Nah, ini penting banget ya. Tidak diikutsertakan pada proses pemeringkatan di program studi pendidikan dokter umum Universitas Sriwijaya, tetapi masih tetap diikutsertakan pada pemeringkatan pada program studi pilihan lainnya ya. Tapi untuk pilihan dokter nggak bisa, tapi untuk prodi lain boleh ya. Nah, persyaratan khusus lainnya dapat dilihat pada masing-masing prodi ya. Oke, yang dipilih. Berikutnya kelompok ujian dan kode nomor peserta. Nah, USMB Unsri 2021 dikategorikan ke dalam 7 kelompok ujian dengan kode nomor peserta 11 digit ya.
Perhatikan di sini kelompok Saintek asal SLTA memilih program studi S1 atau D4 disingkat S1 Saintek. Kode nomor pesertanya 1/521 strip ya XXXX. Kedua, kelompok Sosum asal SLTA memilih program studi S1 atau D4 disingkat S1 Sosum. Kode pesertanya 2521. Jadi bedanya kalau Saintek 1, Sosum itu 2. Ya. Lalu ada juga kelompok campuran. Kode pesertanya dimulai berarti dari angka 3. Ya, 3 digit setelah angka 3 itu sama 521, baru nanti disesuaikan XXX itu ya, masing-masing peserta. Yang keempat, kelompok Saintek asal SLTA ya, tapi untuk prodi diploma kodenya dari angka 4. Lalu kelompok Sosum asal SLTA yang memilih prodi diploma kodenya itu dimulai dari start angka 5. 3 digit tengahnya sama. Baik juga kelompok campuran Saintek dan Sosum yang memilih program diploma itu dimulai dari kode peserta 6. 3 digit di tengahnya sama. Kelompok Saintek asal diploma yang memilih program studi S1 disingkat S1 alih program Saintek, maka dimulai dari nomor pesertanya 7, lalu 3 digit di tengah sama ya 521 dan XXX. Lalu kelompok Sosum asal diploma yang memilih program studi S1 disingkat S1 alih program Sosum. Itu kode nomor pesertanya dari angka 8 depannya, 3 digit di tengahnya sama ya 521. Lalu berikutnya kita ke tata cara memilih kelompok ujian. Lulusan SLTA semua jurusan yang berminat memilih program studi S1 atau D4 dapat memilih kelompok S1 Saintek atau kelompok S1 Sosum atau kelompok S1 campuran. Yang kedua, lulusan SLTA semua jurusan yang berminat memilih prodi diploma dapat memilih kelompok D3 Saintek atau D3 Sosum atau D3 campuran. Yang ketiga, lulusan diploma atau sarjana muda yang bidang ilmunya bersesuaian dengan bidang ilmu prodi sarjana yang dipilihnya dapat memilih kelompok S1 alih program Saintek atau S1 alih program Sosum. Jadi untuk yang mau melanjutkan ke sarjana ya, itu dari D3 ya. Berikutnya, lulusan SLTA yang berminat memilih prodi S1 atau D4 dan juga berminat memilih prodi diploma harus melakukan pembayaran biaya ujian untuk memilih prodi S1 atau D4 dan untuk pilihan prodi diploma 3 melakukan pendaftaran dan mengikuti ujian masing-masing. Berikutnya ya, tata caranya disesuaikan ya. Pertama, setiap peserta hanya boleh memilih prodi pada salah satu kelompok, yakni bisa di jenjang sarjana saja atau jenjang diploma saja. Yang kedua, setiap peserta hanya boleh memilih 2 prodi dalam satu perguruan tinggi. Yang ketiga, setiap peserta ujian kelompok S1 Saintek dapat memilih paling banyak ya 5 prodi hanya pada jenis program studi Saintek. Wow, untuk Saintek bisa memilih 5 prodi ya. Oke, berikutnya yang keempat, setiap peserta ujian kelompok S1 Sosum dapat memilih paling banyak 5 prodi hanya untuk jenis prodi Sosum ya. Jadi baik Saintek maupun Sosum bisa memilih 5 prodi. Lalu peserta ujian kelompok S1 campuran ya dapat memilih juga sama paling banyak 5 prodi dengan catatan sedikitnya 1 prodi dari jenis program studi Saintek asal SLTA dan 1 prodi dari jenis program studi Sosum asal SLTA pilihan. Berikutnya, setiap peserta ujian kelompok D3 Saintek dapat memilih 1, 2, atau 3 prodi hanya pada jenis program studi Saintek asal SLTA. Lalu, setiap peserta ujian kelompok D3 Saintek dapat memilih 1 atau ya 3 prodi hanya pada jenis program studi Sosum. Lalu berikutnya, setiap peserta ujian kelompok D3 campuran dapat memilih paling banyak 3 prodi. Dengan catatan, sedikitnya 1 prodi dari jenis studi Saintek dan juga 1 dari program studi Sosum. Lalu setiap peserta ujian baik kelompok S1 alih program atau alih program Saintek juga S1 alih program Sosum hanya dapat memilih 1 prodi sarjana yang bersesuaian.
ya. Dan setiap peserta dapat memilih maksimal 2. Oke. Berikutnya urutan prodi yang dipilih peserta menunjukkan urutan prioritas. Artinya kalau prioritas berarti kalian saat memilih prodinya yang paling kalian sukai itu urutan pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Jadi yang pertama 1 2 3 itu yang paling disukai ya. Jadi yang paling prioritas itu. Berikutnya di sini ada rincian biaya ujian. Baik S1 Saintek yang dipilih juga S1 Sosum, D3 Saintek, D3 Sosum maupun S1 alih program Sosum biayanya 300.000 ya. Untuk kelompok S1 campuran, D3 campuran biaya ujiannya 400.000, jadi lebih mahal ya, selisih 100.000. Ujian keterampilan melalui portofolio untuk pilihan Penjaskes S1, olahraga S1 dan sendratasik sebesar 150.000. Khusus peserta warga negara asing biaya ujiannya ialah 1.500.000. Peserta ujian yang berminat memilih prodi S1 atau D4 dan juga berminat memilih prodi Diploma 3 harus melakukan pembayaran biaya ujian masing-masing. Untuk cara pendaftaran bisa dilihat di website, saya perbesar ya, www.usm.unsri.ac.id ya. Itu untuk kalian bisa daftar online ya. Lalu di sini calon peserta SLTA yang memilih prodi ya jenjang S1 dan diploma baik Saintek, Sosum atau campuran itu di sini start dari tanggal 19 Mei sampai 5 Juli. Saat saya upload video ini di tanggal 1 Juli, berarti kalian masih punya waktu 4 hari untuk bisa mendaftar ya ujian bersama Universitas Sriwijaya ya sampai tanggal 5 Juli ya, dengan masa berlaku slip nomor pembayaran berakhir tepat di pukul 16, berarti jam 4 sore ya. Oke. Jika slip pembayaran sudah tidak berlaku ya dan calon peserta masih berkeinginan untuk meneruskan proses pendaftaran, dapat melakukan penambahan kegiatan pada dashboard calon peserta. Tata cara pendaftaran lengkap dapat dilihat pada bagian 2 dari buku panduan peserta ini yang saya bacakan ya. Masa menyelesaikannya yaitu berakhir sampai tanggal 6 Juli 2021 pukul 6 sore ya, 18 WIB ya. Oke. Berikutnya peserta asal SLTA yang memilih prodi jenjang sarjana dan juga memilih prodi jenjang diploma harus mendaftar secara terpisah. Lalu peserta melakukan pengisian formulir di situs usmb.unsri.ac.id. Berikutnya, peserta mendapatkan nomor pembayaran ya untuk dapat dilakukan pembayaran melalui Bank BNI ya. Lalu pembayaran dilakukan dengan cara host to host, bukan melalui metode transfer. Lalu pembayaran dapat dilakukan melalui teller juga ya, dibantu nanti oleh teller Bank BNI. Khusus untuk peserta warga negara asing biaya ujiannya 1.500.000 ya. Disetor langsung ke rekening Rektor Universitas Sriwijaya di Bank BNI juga ya. Lalu setelah peserta melakukan pembayaran di bank, peserta akan mendapatkan bukti pembayaran yang telah diaktifasi. Lalu peserta melakukan pendaftaran berikutnya secara online melalui internet di website yang sama ya, usmb.unsri.ac.id. Setelah melakukan pendaftaran secara online, peserta akan mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran ya, yang berisi identitas termasuk foto, nomor peserta, lokasi ujian dan jadwal ujian. Kartu ini digunakan saat Anda ujian ya. Khusus untuk peserta yang memilih prodi S1 di Universitas Sriwijaya harus mengunduh surat keterangan kesanggupan membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Surat pernyataan ini dicetak lalu ditandatangani di atas materai 10.000 ya oleh orang tua atau wali. Oke. Nah, kita lanjut ke jenis dan materi ujian apa saja ya. Ujiannya ini ujian tertulis berbasis komputer ya. Oke. Meliputi ada ujian tes bakat skolastik yaitu penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan umum dan pengetahuan kuantitatif ya, bahasa Inggris.
Lalu berikutnya ada tes kemampuan dasar sains dan teknologi ya. Untuk Saintek meliputi IPA, meliputi matematika IPA, fisika, kimia, biologi. Lalu ada tes kemampuan dasar dan humaniora. Untuk Sosum meliputi ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi ya. Semua mapel IPS ya. Lalu ujian keterampilan berdasarkan portofolio ini bisa diunduh ya di laman usmb.unsri.ac.id ya untuk program studi Penjaskes ya dan juga program studi pertunjukan. Lalu berikutnya ada ujian wawancara untuk peserta asal diploma yang memilih program studi S1. Berikutnya materi ujian yang diujikan pada masing-masing kelompok peserta sebagai berikut. Peserta kelompok Saintek baik S1 maupun D3 mengikuti TBS dan TKD Saintek. Peserta kelompok Sosum baik S1 maupun D3 mengikuti TBS dan TKD Sosum. Peserta kelompok campuran baik S1 maupun D3 mengikuti TBS, TKD Saintek, dan TKD Sosum karena campuran ya IPA dan IPS. Jadi Saintek sama Sosum ya, dua-duanya diujikan. Peserta kelompok Saintek atau Sosum ya, DIP S1 harus mengikuti tes wawancara. Oke. Nah, di sini pelaksanaan ujian tulisnya ini dilaksanakan mulai Senin tanggal 12 Juli sampai 17 Juli. Ya, oke. Sampai sini informasinya. Untuk detailnya bisa kalian buka ya di laman usmb.unsri.ac.id. Ini saya perbesar ya di laman ini ya. Oke, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat ya. Sukses buat kalian bisa masuk PTN 2021 ya. Oke, sekiranya kalian mau tetap mendapatkan info yang update, kalian boleh subscribe video ini, kalian boleh like, dan juga kalian boleh nyalakan lonceng notification-nya supaya kalian tetap bisa mendapatkan info pendaftaran mandiri PTN lainnya agar tidak tertinggal. Ya, thank you for watching. God bless you.